adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Hari ini kita mau memulai ibadah lagi. Sebelum mulai ibadah, kita berdiri ya. Sekarang tangannya ditaruh di sini. Nah, kita bernyanyi bersama ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga aku sepanjang malam. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekarang kita hening sejenak dan dengarkan kata-kata kakak. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Sama-sama menjawab, salam juga. Adik-adik, mari sama-sama kita duduk kembali. Lalu yang mengajar Kak Yuli dan Kak Eca. Apa adik-adik ingat ayat hafalannya? Mari kita ucapkan bersama ya, sama Mami dan Papi. Mazmur 145 ayat 18a. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Sekali lagi, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Kita nyanyi lagu baru yang minggu lalu diajarkan. Mari sama-sama kita nyanyi. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Tiap siang dan malam, Yesus dengar doaku. Adik-adik, bersama Mami dan Papi, mari kita berlutut bersama. Kita akan mengaku dosa. Sama-sama ucapkan dengan kakak. Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong kami Tuhan. Mari kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah terambil dari Matius 27 ayat 14. Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun, hingga wali negeri itu sangat heran. Sama-sama kita menjawab, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kita mau mendengarkan kesaksian pujian dari teman-teman yang sudah mengirimkan video. Mari sama-sama kita dengar. Tiap waktu, jam, Yesus dengar doaku. Siang, siang dan malam, Yesus doaku. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus Mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus segalanya. mengalahkan. Segalanya. Selamat hari Minggu teman-teman. Amat lucu.
lagi. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang gak dapat sembang. You stand with a grateful heart, give stand to the Holy One, give stand because when Jesus life inside, and now let the poor set the weak say I am strong. Let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Give syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Keren banget ya teman-temannya. Jangan lupa untuk adik-adik yang belum ada videonya, kirimin video ya buat kakak-kakak sekolah minggu, biar minggu depan bisa ditampilin di video mengajar sekolah minggu ini. Sekarang kita hening sejenak untuk mendengarkan petunjuk hidup baru. Kolose 3 ayat 13a. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca Mazmur terlebih dahulu. Jangan lupa diambil Alkitabnya, ya. Mazmur 103 ayat 8 sampai 11. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sambil masih pegang Alkitab, kita akan mendengarkan cerita Alkitab ya yang dibawakan oleh Kak Kris. Silahkan Kak Kris. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama Kak Kris. Adik-adik, bagaimana rasanya bila adik-adik diejek oleh teman? Ya, tentu ada yang merasa sedih, malu, menangis, dan kecewa terhadap teman, bukan? Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang Yesus yang ditangkap dan diadili. Bahkan Yesus dipukulin dan diejek oleh orang-orang yang membencinya. Bagaimana cerita selanjutnya? Kita berdoa dulu ya. Alkitab itu benar, kami siap mendengar. Tuhan tolong kami untuk mendengar. Amin. Yesus ditangkap dan diadili. Adik-adik, malam itu Yesus masih bersama dengan murid-muridnya di Taman Getsemani. Lalu datanglah Yudas dan serombongan besar orang yang membawa pentungan dan pedang. Orang-orang suruhan ini adalah suruhan para ahli Taurat dan para imam. Mereka menyuruh supaya Yesus ditangkap. Tiba-tiba Yudas mencium pipi Yesus. Itulah tanda dari Yudas. Dan orang-orang suruhan itu pun menangkap Yesus. Yudas telah menjual Yesus
dengan harga 30 keping perak. Petrus yang ada di situ ingin membela Yesus dengan mengambil pedang dan memotong telinga dari salah seorang hamba imam besar bernama Malkus. Yesus yang melihat hal itu menegur Petrus, dan Yesus mengambil potongan telinga Malkus dan menyembuhkannya. Adik-adik, ketika Yesus sudah tangkap, semua muridnya melarikan diri. Tinggallah Yesus seorang diri. Ketika Yesus sudah ditangkap, Yesus pun dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Di sana, para imam dan ahli-ahli Taurat sudah berkumpul. Mereka berusaha mencari kesalahan Yesus. Mereka pun menghadirkan saksi dusta yang mengatakan bahwa Yesus pernah berkata dia akan merubuhkan bait Allah dan akan membangun kembali dalam 3 hari. Hal itu membuat imam besar bertanya, apakah itu benar dikatakan? Tapi Yesus tetap diam. Lalu imam besar Kayafas pun bertanya, "Hei Yesus, apakah engkau Mesias anak Allah itu apa tidak?" Yesus pun menjawab, "Engkau telah mengatakannya." Seketika itu juga marahlah imam besar Kayafas dan langsung memutuskan bahwa Yesus dihukum karena Yesus telah menghujat Allah. Yesus pun kemudian diejek, dipukul dan diludahi, tapi Yesus tetap diam. Yesus tidak melawan. Lalu kenapa Yesus tidak melawan? Kenapa Yesus hanya diam saja? Ya, Yesus sangat mengasihi semua orang. Yesus mengasihi adik-adik. Bahkan Yesus tetap mengasihi orang yang sudah membencinya. Yesus sabar menjalani penderitaannya karena ia mengasihi Bapanya dan mengasihi seluruh umat manusia. Setelah Yesus dari imam besar Kayafas, Yesus pun dibawa ke Pilatus. Pilatus ini adalah wali negeri di Yudea. Di hadapan Pilatus, Yesus tidak banyak berbicara. Ahli-ahli Taurat dan para imam tidak senang akan Yesus. Mereka berusaha membuat tuduhan yang tidak benar tentang Yesus, tapi Yesus tetap diam. Adik-adik, Pilatus yang melihat Yesus yang hanya terdiam, merasa kasihan, dan hari itu adalah hari raya di mana sudah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman, dan Pilatus mengusulkan agar Yesus yang dibebaskan. Tapi semua orang yang ada di situ tidak ada yang memilih Yesus untuk dibebaskan. Mereka semua lebih memilih Barabas, seorang penjahat yang sudah melakukan kejahatan. Pilatus tidak dapat berbuat apa-apa karena desakan orang banyak itu. Lalu Pilatus pun membebaskan Barabas dan menyerahkan Yesus untuk dihukum mati, yaitu disalib. Ya, adik-adik, demikian cerita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus tetap menolong kita semuanya. Amin. Wah, keren banget ya cerita dari Kak Kris. Sekarang, yuk kita nyanyi sama-sama lagu Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang adik, sayang kakak, sayang saya, sayang kamu, sayang semua. Kita mau mendengarkan ayat hafalan dari Kolose 3 ayat 13a. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sekali lagi ya. Kolose 3 ayat 13a.
sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Nah, adik-adik, kita ada aktivitas ya. Tara, aktivitasnya mewarnai. Jangan lupa nanti kirimin foto ya buat kakak. Terus nanti fotonya akan kakak satukan dengan teman-teman yang lain. Seru kan? Oh iya, untuk persembahan nanti dikumpulin ya sama mami sama papi dengan persembahan-persembahan dari minggu-minggu berikutnya. Nanti pas kita ketemu lagi di sekolah minggu, baru diberikan pada kakak di dalam amplop ya. Mari kita berdoa syafaat. Sama-sama ucapkan dengan kakak. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah beribadah, mendengarkan cerita bersama-sama. Lindungi kami sepanjang minggu ini dengan kesehatan dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ayo bangkit berdiri lagi. Kita menyanyi setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Lompat, kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita mau hening sejenak. Kita mau sama-sama mendengarkan berkat Tuhan. Tuhan menjaga engkau. Sama-sama kita jawab, amin. Tuhan melihat engkau. Sama-sama kita jawab, amin. Tuhan menyayangi engkau. Bersama kita jawab, haleluya, amin. Mari kita bernyanyi. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita udah selesai. Selamat hari Minggu semua. Tuhan memberkati.